Temanya adalah Hari Kasih Sayang. Hebat sekali. Katakan kasih sayang. Seluruh dunia mengenal tanggal 14 Februari. Seluruh dunia. Sebagai hari kasih sayang, kita lebih familiar dengan perkataan Happy Valentine. Happy Valentine. Ya, kemarin saya dinner sama keluarga. Sama istri, sama putra-putri. Ya, nonton dan makan popcorn. Ya, sederhana. Terus makan nasi Malaysia gitu ya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, asal-usul hari kasih sayang, sekilas ada seorang pastor yang bernama Pastor Valentine. Dia disayangi banyak orang. Dia menceritakan kasih sayang Tuhan Yesus ke semua orang. Ketika ketemu orang, dia khotbah perihal mengenai khotbah Yesus. Dia khotbah tentang cinta Tuhan Yesus ke dunia. Suatu ketika ada penguasa di situ, Kaisar Claudius. Kaisar ini anti Yesus. Anti orang Kristen. Dia buatlah peraturan. Siapa yang memberitakan kasih Yesus di penjara? Pengikut-pengikut dari Claudius mencari celah. Kemudian dapatlah Pastor Valentine sedang mengkhotbahkan kasih Kristus. Suatu ketika dia diadili dan dimasukkan ke penjara. Nah, di penjara uniknya, ini sejarah mencatat, Valentine menulis, menggambar hati di kertas, dia kirimkan ke teman-teman, orang-orang yang di luar penjara. Dia lukis, dia gambar, dia kirimkan. Dia kirimkan, dia kirimkan, dia kirimkan. Bahkan suasana di penjara berubah menjadi lebih adem. Kebiasaan ini terus dilakukan. Dia kirim gambar hati, dia kirim gambar cinta kepada orang-orang di luar. Nah, kenapa tanggal 14 Februari? Mereka meyakini tradisi ini terlanjut dan terus berlanjut, dan akhirnya Valentine meninggal di penjara. Ketika dia meninggal, tapi karena mereka sudah menerima surat, akhirnya mereka terus menerus, sekalipun Valentine tidak ada, tapi terus menerus kartu itu berlanjut. Sehingga mereka ingat 14 Februari menjadi hari kasih sayang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih itu mengalirkan kuasa. Kasih itu mengalirkan getaran bagi orang yang dikasihi. Percayalah kepada firman, percayalah kepada Tuhan bahwa ketika Bapak Ibu memberikan kasih kepada seseorang, maka seseorang itu hatinya akan bergetar. Ya, seseorang itu akan mengalami perbedaan. Oh, dia mengasihi saya. Seseorang itu akan mengalami perubahan. Cara pandangnya kepada saudara akan berbeda. Ketika Anda mengasihi seseorang, seseorang itu akan merasakan. Sebaliknya, ketika Anda tidak mengasihi seseorang, bahkan benci kepada dia, maka ada dampak dari dia kepada Anda. Hari ini kita akan belajar, ada 3 alasan kenapa kita perlu kasih. Ada 3 alasan kenapa Bapak Ibu dan saya setiap hari perlu kasih. Yang pertama, karena dunia selalu butuh kasih sayang. Katakan butuh kasih sayang. Siapapun Anda, bangsa apapun Anda, di hati Anda membutuhkan. Even Anda punya wajah seperti nggak butuh atau flat. Tapi di hati Anda yang paling dalam berkata, siapa yang perhatiin saya? Contoh ketika Anda pakai ke gereja. Pasti semua ke kaca dulu, ke cermin dulu. Udah rapi belum? Nggak mungkin langsung mandi, pakai handuk, pakai baju, langsung gereja. Saya yakin 99,9% sebelum gereja pasti ke cermin. Kenapa? Ingin diperhatiin. Kalau orang nggak perhatiin, paling tidak kaca yang perhatiin. Ya Ci, bener, ambil lipstick. Berapa lapis? 1.
Belum cukup, 2 lapis. Ulang lagi, wah sampai tebal. Biar apa? Look at me. Ketika Anda berfoto ria, katakanlah 200 foto, siapa yang pertama Anda cari? Diri sendiri. Mana saya ya? Ini dia. Artinya Anda dan saya perlu perhatian. Anda dan saya perlu kasih. Berarti setiap hari kita perlu kasih sayang. Dunia ini selalu haus. Dunia ini perlu. Dunia ini mau. Semua orang perlu haus, perlu cinta, perlu perhatian. Nah, ada juga tokoh-tokoh dunia yang mengamalkan kasih dan menyebarkan kasih semasa hidupnya. Contoh Mahatma Gandhi. Dia punya ajaran tentang ahimsa. Perjuangan tanpa kekerasan. Ajaran ahimsa ini sebenarnya diilhami ketika dia baca khotbah bahagia di bukit oleh Tuhan Yesus. Dan ini menyorot perhatian dunia. Banyak pejuang-pejuang yang terinspirasi dengan Gandhi, termasuk Bung Karno, Nelson Mandela, bahkan Bunda Teresa, yang melayani orang-orang sekarat karena kasih. Dia tidak perhatikan dirinya lagi, dia perhatikan orang-orang yang terlantar. Hari ini, ternyata kita perlu kasih. Mari kita budayakan. Bukan dulu kita, mari kita belajar memperhatikan orang lain. Mungkin pertama-tama kepada orang sekitar kita. Suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak-anak, anak-anak kepada orang tua. Bahkan tetangga dengan tetangga. Ada amin? Sehingga kita boleh menjadi sumber kasih bagi orang lain. Yang kedua, kenapa kita perlu kasih? Yang kedua, karena banyak rumah tangga yang sudah hancur. Ya, banyak rumah tangga yang sudah hancur. Survei angka perceraian dan kerusakan dalam rumah tangga terus meningkat. Ini berikut data saya baca di informasi. Berikut data di Amerika. Saya ambil di Amerika saja dulu. Ini data, setiap 26 detik terjadi 1 perceraian di Amerika. Bayangkan, 26 detik perceraian. Yang kedua, lebih dari 50% perkawinan pertama berakhir dengan perceraian. 50%. 6 dari 10 anak di Amerika hidup dengan orang tua tunggal. Single parents. Di Amerika, setiap 24 jam terdapat apa? 3.000 anak-anak yang menyaksikan orang tua mereka bercerai. 1.629 anak yang dimasukkan ke penjara, orang dewasa. 3.228 anak-anak yang lari dari rumah. 1.512 drop out dari sekolah. 7.742 remaja menjadi aktif dalam kegiatan seksualitas dan di-broadcast ke media. Begitu bobroknya dunia ini karena apa? Tidak ada kasih. Kasih yang hampa. Sehingga mereka mencari kasih yang palsu dengan dunia. Bagaimana Pak, Bu, agar hari-hari kita, khusus di gereja, bagaimana agar kita memulai kasih itu yang pertama di rumah. Saya punya kebiasaan dengan istri dan putra-putri. Secapek apapun kami dari luar, kami mesti doa. Kalau bukan saya, maminya. Kadang-kadang saya, maminya lagi bersih-bersih, bersihin dapur semua. Kadang nggak sempat, saya yang pimpin anak-anak saya doa. Dengan harapan, dengan dimulai dari rumah, anak-anak ini sudah full love. Sekali lagi, dengan mereka menerima cinta di rumah, mereka tidak akan mencari cinta di luar. Karena cinta di luar pasti ada take and give. Pasti ada imbalan. Tapi di rumah itu pure love. Kami mengajarkan setiap malam. Kadang kami punya Bible keluarga, Alkitab keluarga, Alkitab berwarna. Mereka suruh baca. Saya minta mereka diskusi. Bahkan saya minta mereka berdoa masing-masing. Dan ketika mereka berdoa, mereka mulai bertanya. Aktif dan mereka dikasihi. Seringkali kita berkata, Pak Pendeta, saya mengasihi mereka. Pertanyaannya, apakah mereka merasa dikasihi atau tidak? Beda pola pikir anak, pola pikir keluarga.
Orang tua mungkin, Pak Pendeta saya sudah siapkan dana untuk kuliah sekolah mereka. Pertanyaannya, apakah mereka merasa dikasihi atau tidak? Ada kebiasaan orang Yahudi, Abraham suka mengucapkan berkat bagi anaknya. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu masih punya putra-putri, luangkan waktu, beri waktu, bahkan berinvestasilah. Ucapkan berkat bagi anak-anakmu. Amin. Abraham berkata, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu, tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Saya percaya ketika Bapak Ibu mengucapkan berkat bagi anak-anakmu, mereka sedang diisi hatinya dengan cinta. Amin. Pak Pendeta, anak saya sudah pergi. Oke, lagi sekolah. Ucapkan itu kepada kekasihmu, kepada pasanganmu, kepada suamimu, kepada istrimu. Pak Pendeta, malu. Pak, lebih bagus Bapak mengucap kasih kepada istrimu daripada orang lain di luar mengatakan cinta kepada pasanganmu. Apalagi zaman sekarang, manggil bosnya apa? Yang, di mana yang? Bosnya manggil yang. Dia buka WA. Bos, di mana ya bos? Masih oke. Yang, di mana yang? Kenapa? Mau meeting. Karena apa? Kurang cinta di rumah. Pak, Bu, kenapa engkau melihat istrimu lari dari rumah? Kenapa? Di rumah tidak ada cinta. Di rumah tidak ada doa. Hari ini, penuhi rumahmu dengan cinta. Penuhi rumahmu dengan doa. Penuhi dengan kasih sayang. Ada amin? Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya berulang kali mengatakan kepada putra-putri saya, I'm smart, I'm blessed, I can do anything. Ini adalah rumus yang saya tanamkan ke anak-anak saya. Sehingga ketika dia gagal di luar, dia nggak tersinggung, dia nggak patah semangat. It's okay, aku masih punya daddy yang sayang aku. Saya ajarkan dia gagal. It's okay di luar gagal. I don't care gagal. Kadang it's okay, tapi aku jatuh. It's okay. Tapi berdarah, it's okay. Kenapa? Dia tahu di rumah ada cinta. Dia nggak lari ke temannya, nggak lari kemana-mana untuk minta cinta. Syukur kalau di luar itu bagus dan benar. Kalau di luar, berbahaya. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu, mari penuhi keluargamu dengan kasih sayang. Ada men? Saya berbahagia punya istri yang selalu sayang sama saya. Sweet, sweet. Itulah istri saya. Yang paling cantik seluruh dunia. Bu, Pak, saya mengajak kita, para pria. Berkatalah kepada istrimu, istriku, engkau yang paling cantik sedunia. Ada men, para pria? Amin. Karena apa? Ketika Anda mengatakan cinta kepada istrimu, istrimu penuh dengan cinta. Ya men, Pak Wan? Nggak pernah? Ya. Oh, ucapkanlah. Istriku suka bilang sayang kepada saya. Sehingga kami sudah jarang manggil papi, jarang. Kecuali ada anak. Kalau ada anak, papi. Kenapa? Kalau kalau maminya panggil saya yang di depan anak-anak, nanti anak-anak manggil saya Pak, yang. Beda kan? Akhirnya ketika sama anak-anak dia manggil papi, udah makan belum? Gitu. Tapi kalau nggak ada anak-anak, kami manggil apa? Yang di mana? Yang udah jam segini belum pulang. Kenapa? Semakin panggil yang, bukan peyang ya. Beda tipis peyang sama sayang. Kecuali kalau emosi, yang apa peyang? Enggak. Yang dengan mengucapkan sayang, maka dia dipenuhi oleh sayang. Ada amin? Hari ini, mari jangan cari di luar, cari Tuhan dan lakukan di dalam. Ada haleluya? Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang terakhir, yang ketiga, kenapa kita perlu kasih? Yang ketiga, karena zaman sekarang kasih itu sudah menjadi tawar. Kasih itu sudah jadi pudar. Ibu Maria, kita buka 2 Timotius 3.
1-4. Buka di Alkitab ya. Buka. Kita baca sama-sama. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ya, saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu baca ayat genap. Keadaan manusia pada akhir zaman. 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Silakan ayat 2. Ayat 3. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Silakan ayat 4. Ya kan? Coba perhatikan kiri kanan. Perhatikan lingkungan. Rata-rata hampir semua manusia itu seperti ini. Bahkan di pendeta pun seperti ini. Manusia mencintai dirinya. Mereka menjadi hamba uang. Mereka membual, nyombongin diri, flexing. Mereka menjadi fitnah. Dia fitnah orang lain. Ketika dia fitnah orang lain, padahal di dosanya lebih banyak. Apalagi, mereka berontak terhadap orang tua. Tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Apalagi, mereka tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka jelekin orang. Apalagi, garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianati. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Nah itu, berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu pada menuruti Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Inilah akhir zaman. Kita sebagai umat Tuhan tidak ikut akhir zaman. Kita mesti lawan itu dengan kasih. Salah satu ciri zaman ini adalah kasihnya udah tawar, udah hambar. Manusia hidup untuk dirinya sendiri. Dan kasih hanya diucapkan hanya di bibir saja. Tapi tidak dari hati. Ketika dari bibir saja itu hanya omongan doang. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus. Kasih setia Tuhan yang telah kita terima, sekarang dipanggil kita untuk membagikannya pada orang lain. Untuk itu, melalui hari ini, melalui hari yang penuh kasih ini, mari kita membagikan kasih itu kepada sesama. Melalui apa? Melalui sikap, melalui ucapan, melalui perbuatan, melalui doa. Amin. Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku perintah katakan. Inilah perintahku besar kepadamu. Apa namanya? Kasihilah seorang akan yang lain. Pak, Bu, ini ada statement nih. Kalau orang sudah mendengar firman Tuhan, lalu dia mengerti tapi tidak pernah melakukan, hanya ngomong terus, maka orang ini akan menjadi lebih jahat dibanding dia sebelum mengerti kebenaran. Sekali lagi saya baca. Kalau orang yang sudah mendengar firman Tuhan, lalu dia mengerti, tapi tidak pernah melakukannya, hanya omong doang, maka orang ini akan menjadi lebih jahat dibandingkan dia sebelum mengerti kebenaran. Jadi, siapa yang paling jahat di muka bumi? Orang beragama. Ya, pendeta pula. Orang beragama yang tidak melakukan firman Tuhan. Ingat siapa yang menyalibkan Tuhan Yesus? Siapa yang membunuh? Siapa yang menyiksa Tuhan Yesus? Siapa? Orang beragama. Ahli suci itu. Orang Farisi. Makanya Yesus tidak pernah menghakimi pendosa. Lihat di Alkitab kita. Yesus tidak pernah menghakimi orang berdosa. Orang berdosa malah dirangkul. Penzina malah dirangkul. Tapi Yesus menghakimi siapa?
orang Farisi. Saya tanya saudara, saudara ke gereja orang Farisi atau orang berdosa? Kalau orang punya mental berdosa, Tuhan aku mau Engkau, Anda akan selamatkan. Tapi kalau Anda seperti beragamawi, tahu firman, tapi tidak melakukannya, Anda akan dihakimi Tuhan. Ingat, kita mesti mengasihi sesama. Ada amin? Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kesimpulan 1 Yohanes 4 ayat 7 bilang gini. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Sekali lagi, kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus, saudara bisa mengasihi keluarga, saudara bisa mengasihi suami istri, karena terlebih dahulu menerima kasih dari Tuhan. Sekali lagi, saya pelan-pelan di sini. Coba perhatikan saya. Perhatiin mata saya. Tatap mata saya. Bapak, Ibu bisa mengasihi pasanganmu, mampu mengasihi pasanganmu dan keluargamu, orang lain, karena sudah menerima kasih dari Tuhan dulu. Sekali lagi, saya balik kata-katanya. Bapak Ibu tidak akan bisa mengasihi pasanganmu kalau belum menerima kasih dari sumbernya. Kan Tuhan bilang, God is love. Berarti Tuhan itu kasih. Bukan Tuhan memiliki kasih, bukan. Berarti the all thing, totalitas Tuhan itu adalah kasih. Saya bisa mengasihi istri bukan karena saya kuat. Kalau saya kasih istri, makin terbatas. Daging saya bilang gini, wow, cantik banget nih cewek. Gue mau biniin dia deh, gue nikahi deh. Itu fisik saya. Tapi ketika kami tidur, air liur di mana-mana, manguyang. Ngorok pula. Enggak, istri saya ngorok. Saya yang ngorok. Istri saya kalau tidur, bersih bantalnya. Saya kalau tidur, Sumatera, Kalimantan, kiri kanan. Kalau saya lihat dia, manusia nggak sempurna. Dia kelemahannya banyak. Saya lebih banyak. Kelemahannya lupa. Apakah karena saya bilang dia lupa, saya nggak mengasihi? Pak, Bu, saya pernah khotbahkan. Tuhan menciptakan saudara serupa, segambar dengan Allah. Saya lihat istri saya sekarang, saya lihat ada Tuhan di hatinya. Artinya saya mesti ekstra hati-hati ucapan saya kepada dia. Kenapa kita bisa menyakiti istri dan pasangan? Kenapa? Kita tidak terima kasih dari Tuhan. Kenapa ucapan kita tajam kepada orang lain? Contoh di kantor, contoh di komunitas. Kok dia nyelekit ngomongnya? Kenapa? Belum terima kasih dari Tuhan. Simple gitu. Oh, belum dalam Tuhan dia. Masih dalam keduniawian. Anda kritik seseorang, siap-siap Anda akan menerima kritik 1000 kritik. Sekali lagi, Anda kritik seseorang, maka siap-siap ada 1000 kritik datang pada Anda. Apa yang kamu tabur, kamu akan tuai. Yesus tidak pernah kritik pendosa. Sekali lagi, pelan-pelan saya bilang. Yesus tidak pernah menyalahkan orang yang salah. Oh, itu Yesus saya. Tapi Yesus sering menyalahkan orang Farisi. Terkutuk engkau, ular beludak. Dimakinya kan? Karena dia ngerti firman, tapi tidak dilakukan. Hari ini saya mengajak seluruh jemaat Grandview. Jadilah terima kasih dari Tuhan,
baru Anda mengasihi yang lain. Anda akan capek mengasihi orang lain. Kenapa? Anda mengandalkan kasih duniamu. Sebab itu hari ini saya mengajak di akhir khotbah saya. Hari kasih sayang bisa terjadi ketika Anda dan saya memberi waktu dan pikiran dan terkoneksi dengan Tuhan. Pak, Bu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan dipertambahkan kepadamu. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sehingga hari ini saya mengajak setiap 5 atau 10 menit katakan di hati, Tuhan, Engkau Rajaku. Yesus, Engkau Tuhanku. Dengan maksud Anda memberi koneksi ke surga untuk terima cinta dari surga. Artinya dimanapun Anda berada, sekalipun Anda di dapur, kan bisa ngomong di hati, Tuhan, Engkau Rajaku. Ketika Anda naik motor, daripada bengong mikirin apa? Game, mikirin bola. Di hati bilang gini, Yesus, Engkau Tuhanku. Dengan Anda koneksi ke surga, Anda sedang di-download. Anda sedang mendownload cinta dan surga. Doa itu sebenarnya sedang bisnis. Doa itu sedang negosiasi. Ketika Anda dan saya doa, Anda sedang menerima perubahan dalam hidupmu. Anda dimampukan, Anda dikuatkan, Anda dimenangkan. Saya mengajak seluruh jemaat Tuhan. Setiap 5 atau 10 menit, katakanlah di hati, Tuhan, Engkau Rajaku. Yesus, Engkau Tuhanku. Ada amin? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu ke surga.